Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Mary Prayogo. Di sini saya akan membuat tugas video tentang gambaran apa itu manajemen law firm untuk memenuhi tugas UAS saya. Yang pertama, kita mulai dari manajemen kantor hukum adalah proses pengelolaan sumber daya sistem kerja dan layanan hukum agar kantor hukum berjalan efektif, efisien, profesional, dan beretika. Nah, di dalaman ini untuk mencapai tujuan tertentu, dan tujuannya itu adalah menjamin kualitas layanan hukum, menjaga kepercayaan klien, terus meningkatkan kinerja advokat dan staf, serta menjamin keberlanjutan kantor hukum. Nah, tujuan ini tidak bisa dipisahkan dari mana kantor hukum itu sendiri. Kantor hukum bukan hanya tempat berpraktik hukum ya, tetapi juga organisasi profesional yang perlu dikelola secara modern. Nah, prinsip dasar manajemen kantor hukum ini secara umum adalah ada beberapa mengikuti fungsi manajemen klasik lah. Ada perencanaan, tujuan utamanya adalah bagaimana kita bisa menangani strategi penanganan klien, target kerja dan keuangan kita tercapai, serta perencanaan kasus ini bisa terjalan dengan baik seperti itu. Dan yang tidak kalah penting adalah perorganisasian. Pembagian tugas advokat, paralegal, dan staf administrasi tidak boleh tumpang tindih satu sama lain. Ketika hal ini menjadi tumpang tindih, maka sudah bisa dipastikan kerjanya akan menjadi susah karena tidak ada kepala yang menjadi nahkoda di dalamnya. Nah, struktur organisasi kantor hukum ini menjadi saran penting bagi seorang yang ingin mendirikan law firm ya. Untuk orang yang ingin mendirikan kantor advokat secara pribadi ataupun bekerja sama, maka harus disepakati dulu struktur organisasinya itu seperti apa. Nah, di dalamnya itu ada beberapa tipe. Ada pelaksanaan yang mencakup tentang pelayanan hukum, pendampingan klien, dan penanganan perkara litigasi dan non-litigasi. Nah, ada juga teman-teman tentang pengawasan. Nah, bagaimana itu untuk evaluasi kerja, pengawasan etika profesi, dan kontrol kualitas layanan. Ketika tiga hal ini sudah tercapai, maka law firm kita bisa dikatakan akan menjadi law firm yang profesional seperti itu. Nah, unsur-unsur manajemen kantor hukum ini ada beberapa hal yang wajib kita pahami ya teman-teman ya. Yang pertama adalah tentang sumber daya manusia, yang seperti yang saya jelaskan tadi, pembagian tugasnya itu harus tepat, tidak bisa sembarangan, tidak bisa sembrono, tidak bisa salah memilih orang dan lain sebagainya macamnya. Contoh, ada advokatnya yang bertujuan untuk mengurus bidang pidana, bidang perdata. Tentunya para advokat juga sudah dibekali kemampuan pidana perdata dengan hal yang sama, tetapi ada beberapa mungkin kelebihan plus minus dari advokat yang di tim kita, makanya harus kita spesifikkan. Kamu urus pidana, kamu urus perdata, seperti itu. Dan staf administrasi ini juga menjadi kunci di dalam kita beracara pidana ataupun beracara perdata, karena segala bentuk surat instansi yang keluar masuk ke kita itu melalui staf administrasi kita, kayak gitu teman-teman. Dan ini akan sangat nyambung banget dengan poin B, yaitu manajemen administrasi dan arsip. Nah, pengelolaan dokumen administrasi dan arsip ini harus dijadikan satu hal yang sangat rahasia, yang hanya dimiliki oleh kita dan klien kita, seperti itu. Harus diduplikat dua teman-teman ya. Ada versi digital dan juga ada versi fisik. Karena apa? Ketika versi fisik hilang, masih ada backup digital. Ketika yang digital terkena korup data dan lain, kita masih pegang fisiknya, kayak gitu. Nah, pengembangan ini semua adalah sesuai dengan pengembangan kompetensi dan kode etik teman-teman, sehingga unsur-unsur ini akan menjadi salah satu kesatuan untuk kerahasiaan data klien. Dan keuangan ini juga perlu diperhatikan teman-teman, tentang penentuan honorarium, pengelolaan biaya perkara, transparansi keuangan, dan pemisahan keuangan pribadi dan kantor. Ketika awalnya kita mendaftarkan kantor, kita masih menggunakan menggunakan rekening pribadi, ya harus setelah berbentuk law firm dan partner, memang harus dipisahkan mana keuangan pribadi dan keuangan kantor. Harus dijadikan balance ya teman-teman ya, kalau bisa. Dan transparansi keuangan inilah yang menjadi pusat dari mana
law firm ini bisa berjalan gitu. Ketika keuangan saja tidak solid, maka law firm ini akan hancur dengan sendirinya seperti itu, karena tidak ada saling percaya antara person A dan person B seperti itu. Dan manajemen layanan klien ini juga harus diperhatikan teman-teman, dengan komunikasi personal, terus personal dalam artian kita tetap profesional ya, dan personal maksudnya di sini adalah bagaimana kita bisa mendekatkan diri dengan klien seperti itu. Penanganan keluhan klien harus kita cepat tanggap mengatasi hal tersebut, dan kecepatan dan ketetapan layanan ini perlu kita perhatikan ketika kita memiliki kantor hukum. Nah, kekhususan kantor hukum itu adalah terikat pada kode etik profesi advokat, menjunjung tinggi kerahasiaan klien, menghindari konflik kepentingan, dan tidak berintansi pada profit atau keuntungan semata. Nah, manajemen yang baik itu tidak boleh melanggar etika hukum teman-teman. Meskipun mengejar efisiensi, tapi kita harus mengutamakan etika hukum seperti itu. Nah, dari hal ini bisa saya simpulkan bahwa adalah manajemen kantor hukum adalah kombinasi antara manajemen kantor klasik dan manajemen kantor secara modern, yang harus berasaskan profesionalisme hukum dan harus menjunjung tinggi etika advokat. Tanpa manajemen yang baik, kualitas hukum akan menurun teman-teman. Dengan manajemen yang baik, kantor hukum menjadi efektif, terpercaya, dan berkelanjutan, dan tentunya teman-teman akan dipercaya oleh klien. Mungkin cukup dari saya yang saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.